Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Setiawan dan teman saya Sudarnati Purnama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi berbasis web. Langsung saja ke materi. Yang pertama, latar belakang. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Web dibuat untuk mengatasi masalah distribusi informasi di internet. Sampai dengan pemutaran internet, hampir semua distribusi informasi dilakukan dengan pengiriman email, FTP, arsip, dan Gopher. Email menjadi luas penggunaannya untuk penukaran informasi antara berbagai kelompok dari masyarakat atau perorangan. FTP, file transfer protocol, telah digunakan untuk mengirimkan dokumen dari satu komputer ke komputer lain. Arsip adalah suatu prosedur untuk melokasikan berbagai dokumen pada internet. Sekian banyak informasi yang ada di internet tersebar tidak tentu arahnya dan sulit untuk menemukannya. Untuk itu, meski diketahui informasi berada di mana, namun tetap memiliki cara untuk menemukannya. Hal ini menjadi masalah besar jika seseorang harus mencari informasi di internet. Karena infrastruktur suatu informasi yang baik tidak ditemukan, internet tidak digunakan dengan segala potensialnya. Yang kedua, tujuan. Pertama, mengetahui tipe dan jenis jaringan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengetahui WWW dan IP dalam proses sistem terdistribusi. Yang ketiga, mengetahui sistem and service, share data atau transaction. Yang keempat, mengetahui tentang kriptografi dan berubah. Kemudian pembahasan. Yang pertama adalah jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Jaringan yang biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil. Mungkin satu per kamar. Dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan dekat. Dalam jaringan TCP/IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP2. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama internet dan token ring. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network atau WLAN. Kelebihan LAN, yang pertama, pemakaian atau sumber daya bersama-sama. Yang kedua, memungkinkan adanya transfer file atau hubungan antar komputer. Yang ketiga, mengurangi pemakaian kabel. Yang keempat, efisiensi kerja. Yang kelima, hubungan antar komputer bisa menjadi lebih banyak. Yang keenam, memungkinkan komputer komunikasi melalui email. Selanjutnya adalah berbeda dengan PAN, upload atau data pada jaringan LAN menyangkut pelindung dari server. Kekurangan LAN. Yang pertama, instrumensi tidak sederhana. Yang kedua, walaupun dipenuhi oleh server, ada kekurangan password dapat ditembus karena adanya celah-celah. Yang ketiga, perlu pengendali software. Yang keempat, software harus dirancang untuk multi user. Yang kelima, semua layar model OC harus dilaksanakan protokol atau aturan yang diinginkan. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jaringan berhubungan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari MAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel penghubungan LAN. Kelebihan MAN, yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Yang kedua, transaksi real time atau saat itu juga. Yang ketiga, komunikasi antar wilayah kantor dapat melalui email, chatting, atau video conference. Kekurangan MAN, biaya operasional mahal. Yang kedua, instalasi infrastruktur tidak mudah atau membentuk sebuah jaringan sulit. Yang ketiga, rumit untuk diperbaiki pada saat troubleshoot pada jaringan. Yang selanjutnya adalah WAN atau Wide Area Network. WAN juga bisa digunakan sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perannya jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam berbagai hal penting. Sebagian WAN
seperti internet tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. Kelebihan LAN. Yang pertama, dapat berbagi file dengan jarak yang jauh. Yang kedua, berbagi file dengan jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, pesan dapat dikirim dengan cepat. Yang keempat, semua orang yang berada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Dapat bagi software dan software dengan koneksi workstation. Kekurangan LAN. Yang pertama, biaya operasional mahal dikarenakan jarak yang sangat jauh dan instalasi jaringan rumit. Yang ketiga, memerlukan firewall atau pelindung yang baik. Dengan jarak yang jauh, tidak semuanya perlindungan pada jaringan WAN ampuh terhadap serangan hacker. Yang kelima, kemudian biaya yang mahal untuk membangun jaringan WAN. Yang keenam, perawatan jaringan full time. Kemudian tipe jaringan. Jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer terbentuk ketika sumber informasi atau data pada satu komputer diakses secara langsung oleh komputer-komputer lainnya yang terhubung pada jaringan. Pada tipe jaringan peer-to-peer ini, dalam praktiknya tidak memiliki sebuah komputer dikhususkan sebagai server. Dengan kata lain, pada tipe jaringan peer-to-peer ini, setiap komputer yang terhubung dapat bertindak sebagai server ataupun klien. Meskipun dapat bertindak sebagai berbagai klien atau server, tidak satu pun komputer yang bertanggung jawab atas seluruh jaringan. Kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, antar komputer dalam jaringan dapat langsung berbagi pakai sumber daya yang dimilikinya seperti hard disk, drive, atau modem, kemudian benda. Yang kedua, biaya instalasi lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan klien server karena tidak memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan mandat jaringan. Yang ketiga, pelaksanaan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga bila salah satu komputer atau peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Kekurangan jaringan peer-to-peer. Troubleshooting jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan tipe peer-to-peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan klien server, komunikasi antara server dengan workstation. Yang kedua, unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan klien server karena setiap komputer atau peer di samping harus mengelola batas jaringan, juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan mengatur fungsi batasnya sendiri. Kemudian yang kedua, jaringan server. Tipe jaringan ini sering dikatakan sebagai jaringan berbasis server, mengacu pada konsep kerja yang melibatkan komputer, klien dan komputer server. Pada model jaringan tipe klien server, koneksi yang terjadi sebenarnya bukan antara komputer, melainkan antara program dengan program. Program aplikasi yang berjalan pada komputer klien akan melakukan permintaan atau request layanan pada program lainnya yang dianggap sebagai server. Kelebihan jaringan klien server. Yang pertama, memberikan keamanan yang lebih baik. Yang kedua, lebih mudah mengatur walaupun jaringan berskala besar karena kontrolnya terpusat. Yang ketiga, semua data maupun fasilitas terletak pada lokasi yang sentral. Kemudian kekurangan jaringan klien server. Butuh spesifikasi lebih atau khusus untuk digunakan pada komputer server. Yang kedua, butuh seorang administrator yang andal dan profesional. Sangat bergantung pada komputer server. Pengertian WWW. World Wide Web atau WWW atau disingkat W3 dan umumnya dikenal sebagai web adalah sistem dokumen hiperteks yang diakses melalui internet. Dengan web browser kita dapat melihat halaman web yang mungkin berisi teks, gambar, video, dan multimedia lainnya. Dan menavigasi antara mereka melalui hyperlink. Menggunakan hypertext sebelumnya, insinyur Inggris dan komputer ilmuwan Sir Tim Berners-Lee sekarang tinggal di Livingston, MA sebagai direktur konsorsium World Wide Web, menulis sebuah proposal Maret 1989 untuk apa yang harinya akan menjadi World Wide Web. Di SAR di Jenewa, Swiss, Berners-Lee dan ilmuwan komputer Belgia Robert Cailliau diusulkan pada tahun 1990 untuk menggunakan hypertext untuk link dan mengakses informasi dari berbagai jenis sebagai web node di mana pengguna dapat browser. Dan secara terbuka memperkenalkan proyek pada bulan Desember.
Kemudian peran WWW atau World Wide Web dalam sistem terdistribusi sebagai berikut. Yang pertama, Web Mail Service. Web Mail Service memungkinkan pengguna untuk mengirim, menerima, dan meninjau email dari browser web mereka. Web Mail Service menawarkan akses mudah dan menyimpan pesan email untuk pengguna yang tidak terhubung ke internet dari lokasi biasanya. Saat masuk ke Web Mail Service, Anda cukup memasukkan URL, situs web email, web di kolom alamat atau lokasi browser, dan kemudian menggunakan akun webmail dengan mengetikkan nama pengguna serta kata sandi. Kemudian yang kedua, search engine. www memudahkan search engine dalam merangkum sebuah website yang ada di dunia. Karena ada ratusan juta situs di internet, maka hadirlah search engine alias mesin pencari. Mesin pencari adalah program yang dirancang untuk memungkinkan pengguna menelusuri informasi atau konten di web. Ini membantu mengambil informasi yang diinginkan dalam waktu minimum. Dengan demikian tidak langsung memberikan informasi. Itu hanya mengambil halaman yang terkait dengan kata kunci atau istilah pencarian lainnya. Beberapa mesin pencari yang populer adalah Google, Bing, dan Yahoo. Kemudian yang ketiga, web hosting. Web hosting adalah layanan yang memungkinkan organisasi atau individu untuk mengirim situs web atau halaman web ke internet. Situs web di-host atau disimpan pada komputer khusus yang disebut server. Ketika pengguna internet ingin melihat situs web Anda, yang perlu Anda lakukan adalah mengetikkan nama situs web atau domain Anda di browser mereka. Kemudian selanjutnya adalah portal. Portal adalah lokasi pribadi internet yang berdasar secara titik akses ke informasi yang tersedia di www. Beberapa portal populer adalah facebook.com, gmail.com, dan twitter.com. Nah, selanjutnya adalah pengertian IP. IP adalah singkatan dari Internet Protocol. Ada dua versi IP yang saat ini hidup berdampingan di dunia internet global, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Alamat IP terdiri dari nilai biner mendorong barutan semua data melalui internet. Alamat IP versi 4 banyaknya 32 bit dan alamat IP versi 6 banyaknya 128 bit. IP versi 4 dan IP versi 6 akan digunakan di masa mendatang. Namun akan ada transisi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Meskipun kedua protokol ini tidak dapat berinteraksi satu sama lain secara langsung, sistem dual stack menyediakan fasilitas untuk bertukar data antara IP versi 6 dan IP versi 6. Alamat internet adalah sumber daya publik bersama. Manajemen yang efektif dan akses yang adil ke sumber daya ini sangat penting untuk kesehatan internet yang berkelanjutan. Yang kemudian peran IP dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, IP address adalah identitas alamat pengguna. IP address digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. Yang kedua, IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Pengguna IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Hal ini yang membuat IP address setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama lainnya. Yang kemudian mengetahui sistem terdistribusi file. File sistem terdistribusi adalah file sistem yang mendukung sharing file atau resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Tujuan utama dari sistem file terdistribusi yaitu mencontoh fungsi dari sistem file non terdistribusi pada program klien yang berjalan di komputer-komputer dalam sebuah jaringan. Dimulai dengan pembahasan mengenai sistem storage terdistribusi dan non terdistribusi. Sistem file awalnya dikembangkan untuk sistem komputer terpusat dan komputer desktop sebagai fasilitas sistem operasi yang menyediakan antarmuka pemrograman yang bagus dan storage disk. Setelah itu mereka menambahkan fasilitas seperti kontrol akses dan mekanisme file logging yang membuatnya menjadi lebih berguna dalam pengiriman data dan program. Sistem file terdistribusi mendukung pengiriman informasi dalam bentuk file dan bersumber hardware dalam bentuk storage lewat intranet. File service yang telah dirancang dengan baik menyediakan akses ke file yang disimpan pada server dengan performance yang sama atau bahkan lebih baik
dari file yang disimpan pada local disk. Desainnya disesuaikan dengan performance dari jaringan lokal dan oleh karena itulah menjadi yang paling efektif dalam menyediakan pengiriman storage untuk digunakan di internet.
hanya disembunyikan dari musuh atau lawan yang menangkapnya. Kriptografi adalah ilmu penulisan kode yang membawa banyak teknik untuk melindungi informasi yang diatur dalam kertas dan tidak dapat dibaca. Karena penerima yang ditunjuk yang dapat dikonversi format yang tidak dapat dibaca menjadi yang dapat dibaca. Dengan transaksi elektronik yang aman, cara tertentu untuk menemukan detail kartu kredit, penyiaran radio atau video, media penyimpanan dan investasi menggunakan sistem kriptografi pertama dapat mengenkripsi dan kemudian meneruskannya melalui jaringan penerima. Di sisi lain dapat mendeskripsikan dan mengembalikan konten asli, contohnya gambar atau katakanlah ada seorang bernama Andi. Sekarang misalnya Andi mengirimkan kepada teman bernama Sam yang ada di wilayah lain. Sekarang dia ingin kepada orang lain, dia menggunakan korup publik, misalnya WhatsApp untuk mengirim dan ini. Tujuan utamanya adalah mengamankan komunikasi. Lanjut ke 21 Borgol dalam sebuah jaringan. Setelah Borgol tentunya terdengar sudah tidak asing lagi, karena saat ini Borgol adalah banyak kesempatan, terutama dalam sebuah jaringan komputer yang beroperasi yang dikenal dengan internet. Dengan pesatnya perkembangan internet dapat memberikan dampak positif bagi kita sebagai penyedia layanan informasi dan internet juga dapat memberikan dampak negatif terkait akses jaringan kita dengan internet harus didapat oleh sebuah pembatas yang dikenal dengan saat ini internet sudah semakin banyak diakses oleh banyak orang. Pengguna internet nampaknya sudah semakin dapat dibutuhkan di berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya internet, orang dapat mengetahui dan mendapatkan informasi, bisa berkomunikasi dengan rekan tanpa mengenai ada satu gambar rekomendasi di mana kita dapat bisa melakukan aktivitas belajar mengajar jarak jauh dan masih banyak lagi. Usaha yang diberikan oleh internet seolah-olah dengan adanya internet kita melakukan pendapatan bisnis dunia manapun saat ini kita dapat yang menyediakan beragam yang dapat diakses oleh siapapun. Sejalan dengan pesatnya perkembangan internet, selain memberikan dampak positif kepada media lain, dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Karena itu tentunya berbagai macam dari situs dan tracker dan yang lainnya dengan akses yang tak terbatas. Ibaratkan rumah yang tidak memiliki tembok dapat dimasuki oleh siapa saja yang berkepentingan tanpa dapat diketahui niatnya baik atau buruk. Dengan keadaan seperti ini, dengan keadaan seperti itu, kita seharusnya kita memberikan perlindungan terhadap rumah kita karena menjadikan tembok dari depan kayu sehingga akses ke rumah lebih mudah dijangkau. Sama halnya dengan komputer dan dengan internet, kita, kita harus diberikan tembok ini untuk melindungi komputer dari ancaman yang datang dari sistem pengamanan menggunakan pada dasarnya kita manusia menggunakan mengembangkan seluruh kebutuhan dan ide yang dari segi penyerangan banyak jaringan yang terserang karena kurang berangkat dari pengetahuan akan jaringan terdapat keamanan yang dapat implementasi dari firewall.
sistem pengamanan tersebut yaitu paket filtering dan proxy. Paket filtering. Sistem pada paket filtering merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol keluar paket dari antara host yang di dalam dan host yang di luar. Tetapi sistem ini melakukannya secara efektif. Ini dapat memberikan jalan atau jalan paket yang sistem ini sangat menciptakan arsitektur yang disebut dengan tingkat berubah analisa bagian kepala dari setiap paket itu. Karena bagian kepala dari paket itu berisikan informasi penting, yaitu antara lain IP source address, IP destination address, protokol, port sumber dari PGP atau UDP, port tujuan dari PGP atau UDP, keterangan dari ICMP, ukuran dari paket. Cara sistem paket ini adalah mengawasi individu dengan terlihat melalui router. Sedangkan router yang telah dimaksud adalah sebuah perangkat keras yang dapat karena alat harus dilakukan untuk membuat seluruh paket yang tidak. Hal ini juga harus menentukan seperti apakah penting paket yang telah dapat itu pada tujuan sebenarnya. Dalam hal ini, router satu kali dapat seperti dengan protokol yang dimaksud adalah Routing Information Protocol atau LIP atau Open Source Platform SPS yang menghasilkan sebuah table routing. Table routing itu menunjukkan mana tujuan dari paket yang diterima. Paket yang pada paket itu dapat menyediakan sebuah touch point. Bagian yang penting yang sering digunakan pakai penyerang sistem dan tentu saja dapat dipantau oleh kita. Untuk semua pengguna yang menggunakan karena sistem ini beroperasi tingkat sebuah layer dan transport layer tingkat protokol pada tingkat protokol atau protokol IP header pada multiplayer di dalamnya baik dan protokol dari paket IP header pada multiplayer. Alamat ini merupakan IP gratis dan slot yang menciptakan oleh destination address IP header pada multiplayer. Alamat tujuan yang berukuran 32 bit dari host yang menjadi tujuan dari paket. Short port atau UDP pada transport layer pada step akhir dari koneksi walaupun protokol UDP terpisah dan jauh dari protokol terkadang protokol atau UDP protokol yang mempunyai karena nomor-nomor ini telah didefinisikan secara khusus. Sedangkan untuk support yang nomor batas 24 itu digunakan dengan port jurnal. Konfigurasi dari nomor penyelamatan ini diberikan sesuai dengan pilihan dan
dari dompet. Destinasi port atau distributor transport layar. Namun port dari tujuan mengidentifikasikan port dan dikirim paket. Connection status TCP atau distributor transport layar. Status dari koneksi memberitahukan apakah paket yang dikirim merupakan paket pertama dari sesi di network. Selanjutnya, TCP dan UDP merupakan port number. Ini merupakan ini untuk membedakan pengirim paket data ke beberapa aplikasi bisa yang terletak pada komputer yang sama. Port number untuk dapat melewatkan paket data dari sumber ke tujuan para router terdapat protokol pengelamatan atau routing protokol yang saling akses secara langsung lainnya agar dapat melewatkan data sesuai dengan peralatan router layar juga spesifikasi khusus agar paket data yang masuk dan keluar dapat diakses. Akses control list (ACL) setelah pengembangan paket berdasarkan kategori yang mengatur lalu lintas dengan menggunakan ACL ini kita bisa melakukan filter dan blocking paket data yang masuk dan keluar dari network atau mengatur akses ke data di network. Opsi dalam opsi memberikan akses internet untuk salah untuk dapat host atau host yang dalam jumlah kecil dengan terlihat seperti menyediakan akses ke seluruh host kita. Opsi server untuk protokol atau sebuah set dari protokol dapat dijalankan pada sebuah dual domain host atau pada hosting host. Opsi monitor aplikasi server dengan pendekatan ini kita harus mengetahui bagaimana untuk kontak dengan proxy server daripada dengan server yang sebenarnya ketika user membuat suatu permintaan dan bagaimana memberikan proxy server sesuatu yang mana yang harus dibuatkan dengan proxy yang operating system server. Dengan pendekatan ini sistem operasi yang dijalankan oleh user tidak harus dimodifikasi tingkat koneksi IP yang bisa untuk apakah paket tersebut harus dikirimkan ke proxy environment user user protect. Nah, pendekatan ini pengguna menggunakan software yang tidak mengerti bagaimana memproxy, gimana untuk bicara atau berkomunikasi atau proxy yang memberitahukan proxy server yang hanya daripada memberitahukan software untuk berkomunikasi secara langsung dengan server. Proxy enumerator pendekatan yang terakhir ini software yang lain gunakan tidak dimodifikasikan, tetapi operator akan mengantisipasi koneksi dan melangsungkan ke proxy server atau proxy yang diminta. Mekanisme ini membutuhkan sebuah router yang siap disamping soket proxy, meskipun non-proxy dan root juga bisa tampil pada mesin. Penggunaan proxy server dapat dijadikan solusi untuk melakukan streaming dan blocking di layar PC. Dengan menggunakan proxy dapat menyaring paket-paket berdasarkan polis yang dibuat, misalnya berdasarkan alamat IP. Blocking dengan proxy dapat dioptimalkan dengan menyaring alamat-alamat web yang mengandung konten pornografi, kekerasan, virus atau terbuka oleh software dan sebagainya. URL yang tidak diperbolehkan akses
jaringan kita, baik pakai data yang keluar atau pakai data yang terakhir. Kita bisa menutup kesimpulan. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan tersebut. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi atau metode. Itu dan jenis jaringan terbagi menjadi beberapa bagian. Itu dan jenis jaringan tergantung dengan kebutuhan dan keefisien dari pilihan. Jaringan yang dibutuhkan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan client-server. Lalu jenis jaringan yang dibutuhkan perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Dalam dalam terdistribusi terdapat keamanan. Firewall dan kriptografi adalah contoh keamanan sistem terdistribusi. Di internet juga dapat memberikan dampak negatif sekaligus ancaman bagi sehingga akses dari internet harus dibatasi oleh sebuah pembatas yang dikenal dengan batas. Kemudian kriptografi. Kriptografi adalah proses pengubahan pesan sedemikian rupa sehingga masing-masing dari musuh atau lawan yang mungkin menangkapnya. Demikian penjelasan tentang sistem terdistribusi berbasis web. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.